warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Riko, kepada Kak Anto, dan seluruh kawan-kawan di Litbang dan juga para pengurus yang saya hormati, dan juga seluruh pengasuh dan manajemen sekolah alam di seluruh Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini memberikan kepada kita faedah yang sebesar-besarnya, hikmah yang sebaik-baiknya, dan dapat memberikan kepada kita sedikit bekal untuk memahami dan mempraktekkan apa yang kita sebut sebagai pendidikan akhlak. Saya sangat bersyukur sekali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan sekolah alam ya, dalam sejarah atau dalam perjalanan pendidikan yang saya jalani ya, dari latar belakang pesantren, kemudian macam-macam ya, khususnya pesantren ini saya belajar di dunia pesantren ya, berada di dalam asrama dan ikut dalam pesantren itu 8 tahun ya, dari pesantren lulus SD sampai kemudian pesantren tinggi, lalu kemudian saya mengambil kuliah di Timur Tengah ya selama 4 tahun yang sistemnya juga mirip seperti pesantren gitu di asrama. Kemudian saya pulang ke Indonesia, saya mengasuh sebuah pesantren di daerah Pandeglang, Jawa Barat ya, pesantren Abu Ibadur Rahman. Lalu kemudian saya juga sekarang mengasuh dan mengampu sebuah pesantren, dan tahun 2013 mendirikan sekolah alam. Kemudian tahun 2009 saya menyelesaikan pendidikan S2 saya dalam bidang pendidikan Islam ya di Golden Bogor. Sampai saat ini yang boleh dibilang yang paling tepat lah, yang paling sesuai ya dengan pola pendidikan akhlak yang dibutuhkan di dalam Islam ya, sebuah pola pendidikan yang menyeluruh ya. Namun demikian pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari silsilah atau rangkaian pendidikan atau pembelajaran atau materi tentang bagaimana teknik pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab ya, akhlak ya, sorry. Semoga kita dapat mengambil faedah sebaik-baiknya. Saya ingin membuka sedikit wawasan dari apa yang saya tahu ya tentang problematika pendidikan akhlak yang terjadi di negara kita. Di konteksnya adalah lembaga pendidikan ya, dan juga potret mereka itu seperti apa, serta sedikit perbandingannya dengan sekolah alam. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, saya membuka share ini ya, materi, semoga jelas ya bagi semuanya. Insya Allah jelas ya. Pendidikan akhlak mulia. Jadi kita masih belum membahas tentang apa itu akhlak ya, apa itu. Ini hanya membuka pemahaman kita semuanya tentang bagaimanakah pendidikan akhlak itu terjadi hari ini ya di negara kita. Di dalam ajaran Islam, akhlak ini memiliki atau menempati pos sangat penting, dan bahkan boleh dibilang bahwa saripati dari agama Islam dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada di akhlak. Karena apa? Karena akhlak ini berfungsi untuk meninggikan atau mengangkat, menyempurnakan semua proses peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu disempurnakan oleh akhlak yang kita lakukan.
Jadi sholat kita, ya, puasa kita, kalau dilihat mutu dan kualitasnya itu bergantung pada apa? Bergantung pada akhlak. Hubungan kita dengan manusia. Kalau bicara tentang quality, tentang kualitas ya atau mutu, itu kita bicara tentang akhlak. Kemudian cara kita bekerja, ya, cara kita mencari nafkah. Kalau dilihat dari segi quality itu pembahasannya adalah akhlak. Ya, cara kita berinteraksi dengan alam, ya, berinteraksi dengan air, dengan tanah, dengan udara, dengan pepohonan. Kalau dilihat dari segi kualitas, itu kita bicara tentang akhlak. Maka akhlak itu adalah inti, yaitu bagaimana seorang manusia mencapai derajat yang tertinggi di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan alam semesta. Itu adalah akhlak kuncinya. Maka akhlak ini menjadi dambaan ya bagi seluruh pendidik, menjadi dambaan bagi seluruh menginginkan kemuliaannya, yang menginginkan sesuatu yang berkualitas. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW mengikhtisarkan atau merangkum ya dari seluruh risalah yang beliau ajarkan itu ada pada akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, "Innama bu'istu liutammima shalihal akhlak." Maka dan hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Nah, hadis ini memberikan kepada kita sebuah ikhtisar, sebuah saripati dari keseluruhan risalah Nabi Muhammad SAW, baik yang ada di dalam Quran, baik yang ada di dalam hadis, itu berintisarikan kepada akhlak, yaitu bagaimana cara meninggikan seluruh aspek kehidupan seorang manusia ya dalam hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan sesama manusia. Ya. Semuanya adalah menuju kepada ketinggian dan kemuliaan, dan itu ekspresinya atau istilahnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini juga ditafsirkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya terhadap ayat ini, tertulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa cara kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita adalah dengan memiliki akhlak ya yang mulia, ya, adibuhum alimuhum. Ajarkanlah kepada mereka adab, ajarkanlah kepada mereka ilmu. Jadi adab kemudian ilmu ya. Nah, ini adab ini adalah salah satu ini adalah sebuah lafaz atau sebuah istilah yang sangat erat kaitannya dengan akhlak, dan itu nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah akhlak adalah inti ajaran Islam. Itu tepat ya, sesuai dengan khulasoh atau ikhtisar yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dan kita juga bersyukur di negara Indonesia, pemerintah memberikan petunjuk yang sangat jelas dalam tujuan pendidikan nasional, dan ini sesuatu yang amat sangat penting, dan kita sangat menghargai bagaimana pemerintah ya menetapkan tujuan pendidikan nasional dengan tujuan yang sangat tepat sekali. Ya, tujuan pendidikan nasional ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini pada tahun 2003 ya, UU Sisdiknas tahun 2003. Pada tahun 1985 sama ya, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tahun 1945 pun ketika Republik kita berdiri ya, itu sudah ditetapkan oleh para founding fathers, dan ini menjadi tradisi dalam tujuan Sisdiknas di Indonesia ya, sistem pendidikan nasional. Ya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Artinya kita sudah memiliki sebuah landasan pendidikan di dalam undang-undang negara kita yang cukup ya. Di situ disebutkan kata akhlak, disebutkan kata iman, disebutkan kata takwa, ya.
kemudian kesehatan jasmani dan juga rohani, ini semuanya adalah kunci-kunci penting di dalam pendidikan Islam. Kunci-kunci penting di dalam membangun akhlak manusia. Jadi kosakata seperti iman, takwa, akhlak, ini adalah kosakata kunci dalam Islam dan juga alhamdulillah dijadikan sebagai kosakata kunci dalam pendidikan nasional kita, sehingga pendidikan akhlak ini kita sebagai umat Islam memiliki kesempatan yang amat sangat luas untuk mengembangkan pendidikan kita ya, sesuai dengan cita-cita Islam, sesuai dengan cita-cita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak bertentangan, ya bahkan didukung serta sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Ini adalah sebuah pencapaian. Kita harus melihat ini semuanya konsistensi dari tahun 45, 85 sampai tahun 2003 yang menjadi pegangan sistem pendidikan mutakhir, ya ini semuanya konsisten terus di dalam wilayah pendidikan akhlak. Ya. Maka sekarang tanggung jawab ini sudah begitu baiknya diberikan landasan oleh pemerintah dan menjadi kewajiban kita para pendidik yang mengelola lembaga pendidikan untuk bersama-sama, ayo bagaimana caranya mengembangkan pendidikan kita dengan meletakkan ini sebagai sebuah tujuan yang utama. Ya, jadi akhlak itu tidak lagi kita letakkan sebagai sebuah sampingan, ya, sebagai sebuah pelengkap. Ya. Tapi kita meletakkan akhlak ini di jalur utama di dalam pendidikan kita. Karena akhlaklah yang bisa menjamin semua mutu yang kita inginkan di dalam kehidupan, ya, mutu akademik, ya, mutu wira swasta kalau kita mengembangkan program kewirausahaan, mutu bakat, ya, mutu ibadah, apalagi ya. Semuanya kalau kita berbicara tentang mutu dan quality sebuah pendidikan, itu kuncinya hanya satu, ya, tidak ada yang lain, yaitu akhlak. Baik. Lalu kemudian mari kita melihat potret dari jenis potret dari problem akhlak yang muncul di pendidikan kita. Setidaknya ada 4 yang ingin kita potret, ya. Yang pertama perilaku keimanan, yang kedua perilaku susila, yang ketiga perilaku kinerja, dan keempat adalah perilaku relasi sosial. Ini yang muncul di dalam potret pendidikan di lembaga pendidikan kita. Yang pertama perilaku keimanan, ya. Jadi Indonesia ini sebagai negara dengan persentase muslim terbesar di dunia. Ya, kita negara penduduk hampir 280 juta, persentase kita antara 80 sampai 90%, jumlah umat Islam sangat besar sekali di dalam konteks satu negara, dan itu masih berstatus sebagai negara dengan muslim dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sebenarnya posisi kita hampir dikalahkan oleh India. India sudah di atas 200 juta. Ya, kalau India nanti pertumbuhan umat Islamnya lebih cepat dari Indonesia, dan itu kemungkinannya sangat terbuka, bisa jadi India akan menggeser Indonesia, ya, dalam konteks jumlah penduduk muslim atau persentase penduduk muslim terbesar. Tetapi di negara Islam terbesar di dunia ini, kita melihat survei yang dilakukan oleh LSI dan kerjasama dengan lembaga QT dari Jerman. Survei menunjukkan kaum muda Islam yang menunaikan sholat 5 waktu itu hanya 28,7%. Jadi kurang lebih 70% anak-anak muda di Indonesia itu sholatnya tidak lengkap. Ya. Antara mereka tidak sholat, ya, atau sholatnya bolong-bolong, antara dua hal itu. Jadi antara bolong-bolong dan atau tidak sholat. Kemudian yang membaca Quran hanya sekitar 10%. Ya. Saya ada data di tempat yang lain, ya, dari Departemen Agama yang mengatakan ini yang membaca Quran, tapi kalau kita bicara yang tidak bisa membaca Quran itu jumlahnya 54%, ya. Jadi mayoritas jumlah orang Islam yang tidak membaca Quran di Indonesia, termasuk dari kalangan muda, ini masih cukup tinggi angkanya, di atas 54%. Nah, dari angka sekitar 45%, ya, umat Islam yang bisa membaca, itu tidak berarti semuanya mau membaca Quran. Ya, dia hanya bisa membaca. Yang bisa membaca kan belum tentu dia mau membaca, apalagi dia mau membaca setiap hari. Nah, sekarang kalau kita melihat dari dua fakta ini, ya, dari dua fakta utama saja, Quran dan sholat. Nah, sholat ini adalah ibadah yang paling penting di dalam agama Islam, itu adalah sholat. Nah, kalau sholat saja
statusnya masih 70% ya, yang tidak melakukan. Ini kan sebuah potret yang jelas ya, bagaimana perilaku keimanan generasi muda kita sangat jauh. Ya. Quran juga sama ya, ini juga kitab suci yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Kemudian berikutnya adalah problem perilaku susila ya. Ada 3 problem perilaku susila yang masih luas ya, ada di dalam lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ya. Yang pertama perilaku seksual, yang kedua narkoba, dan yang ketiga adalah kekerasan. Seksual, narkoba, dan kekerasan ini masih menjadi potret yang sangat menjadi tantangan besar ya di lembaga pendidikan kita ya. Dalam hal kekerasan ada data 84% siswa pernah alami kekerasan di sekolah. 33% remaja Indonesia lakukan hubungan seks penetrasi. Seks penetrasi itu maksudnya ya zina ya, bahasa sederhananya. Sebelum nikah ya, wajar namanya juga remaja ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan eufemisme ya, atau penghalusan kata. Jadi hubungan seks di luar nikah yaitu lebih jelasnya zina ya. 97% terpapar pornografi, ya, 30% anak Indonesia merokok sebelum usia 10 tahun. Ini rokok itu adalah pintu masuknya narkoba. Kalau tingkat perokok atau frekuensi rokok seseorang itu sangat tinggi, dia mudah sekali untuk tertarik atau terjerumus ya, apalagi kalau pergaulannya tidak tepat gitu, dan itu terjadi banyak di kalangan pelajar ya. Dia mudah sekali dari rokok dia beralih kepada sesuatu yang lebih menantang ya, sabu dan seterusnya. Jadi seksualitas, narkoba, kekerasan ini masih menjadi warna yang cukup banyak ya di lembaga pendidikan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari segi produktivitas ini cukup populer ya, tentang rilis dari PISA yang ingin membuat skor bagi matematika, kemudian sains, dan membaca ya, daya baca seluruh negara di dunia. Tentu saja standar pendidikan itu tidak bisa kita lihat dari sini saja, tetapi kita cukup terbantu ya dengan adanya survei PISA ini untuk melihat sejauh mana kinerja atau sejauh mana produktivitas ya, kita bicara produktivitas dalam dunia pendidikan. Bagaimanapun juga ini ada sisi positif yang bisa kita ambil dari skor ini atau dari survei ini. Meskipun secara metode dan secara konsep bisa jadi kita tidak setuju, nanti kita ada pembahasan. Kemudian perilaku hubungan antar muslim ya dalam masalah sosial. Kita melihat bahwa perilaku hubungan antar muslim dalam lembaga-lembaga atau hasil dari pendidikan lembaga kita itu mudah ya kita lihat hari ini. Jadi umat Islam ini masih hidup di dalam situasi saling mencurigai. Ya, proyek-proyek Islam besar itu banyak yang gagal. Contoh misalkan kita bicara tentang dukungan terhadap kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek keislaman ya di dunia, misalkan politik, ya ekonomi, ya itu tidak mudah, atau budaya itu tidak mudah. Kenapa? Karena umat Islam tidak satu kata. Ya, padahal umat Islam jumlahnya mayoritas, tetapi kalau bicara tentang berdasarkan kepada ajaran Islam itu tidak mudah sekali di Indonesia ini. Contoh misalkan kita bicara tentang RUU pornografi. RUU pornografi sudah memiliki tujuan yang sangat bagus, tetapi untuk bisa membuat sebuah keputusan tegas tentang persoalan pornografi. Masalah alkohol misalkan, Indonesia ini negara dengan penduduk muslim terbesar, tapi melarang konsumsi alkohol itu nggak bisa. Bahkan masuk kepada LGBT ini banyak berzina. Ini
dia itu tidak di bawah 17 tahun, di bawah tidak pasangan yang sah, tiga dilakukan secara suka sama, maka dikriminalisasi, tidak bisa dihukum, tidak bisa, tidak ditemukan deliknya. Itu begitu status di Indonesia. Itu termasuk LGBT. Tapi misalkan seorang atau dua orang pasangan laki-laki dan perempuan berzina dan mereka dewasa, misalkan dia anak kuliah kan dianggapnya dewasa tuh, usia 20 tahun misalkan. Meskipun itu ditangkap, digerebek, itu nggak akan ada hukumannya. Demikian pula LGBT, ya pernah ditemukan kasus ratusan pasangan LGBT gitu sedang berpesta seks ya, homoseks. Itu ketika ditangkap ya sudah, itu hanya menunggu waktu untuk dilepas kembali. Nah, bagaimana negara kita ingin menghukum atau melindungi akhlak dan moral pemuda-pemuda kita dari LGBT aja kita nggak sanggup. Artinya tidak satu. Nah, bandingkan itu tidak sampai 16 juta penduduknya di seluruh dunia. Coba lihat bagaimana perimbangan antara ini persoalan Palestina masuk ke tahun 53 dari pendudukan Israel terhadap kota suci Al-Quds ya, sejak tahun 1967 dalam perang 6 bulan Juni. Yang mana kota suci lagi kasus Uighur, Rohingya, ya, Syria, Libya dan seterusnya, terlihat bagaimanakah problem ini juga ditandai dengan pendidikan yang kadang-kadang mengarah kepada kekerasan ya. Umat Islam diajarkan untuk bersikap sensitif ya, bukan kepada, bahkan bukan kepada orang non muslim, kepada sama muslim itu diajarkan kepada mereka gaya-gaya pembelajaran yang bersikap tertutup ya, eksklusif, tertutup ya, tidak mengakui keragaman yang ada di dalam umat Islam dan cenderung saling menyerang. Nah, ini masih terjadi ya dalam potret perilaku atau akhlak kaum muslimin dari 4 hal tadi. Itu perilaku keimanan, perilaku susila ya, kemudian perilaku hubungan antar muslim dan kinerja. Nah, kemudian kita juga ketika kita berbicara potret umat Islam seperti itu tadi, sekarang kita ingin bicara tentang masalah penanganan pendidikan akhlak. Jadi kan ini ada potret nih, ya potret perilaku kaum muslimin seperti itu. Kemudian kita pasti ingin menangani mereka atau menangani kasus-kasus problem akhlak ini melalui pendekatan pendidikan. Nah, ketika kita menangani problematika akhlak yang ada di masyarakat ya, di dalam lembaga pendidikan kita pun itu pun juga mengalami masalah. Jadi, cara kita menangani problem akhlak itu juga masih mengandung masalah. Jadi setidaknya ada 7 masalah. Ya, masalah kurikulum takwa dan akhlak yang belum diterapkan dengan serius ya. Ketidakjelasan makna akhlak ketika mau dipraktekkan, ini sebenarnya akhlak itu apa? Jadi makna akhlak itu masih belum jelas. Kemudian institusionalisasi pendidikan, problem sekolahisme. Jadi bagaimanakah pendidikan itu direduksi menjadi hanya di sekolah saja. Kemudian pendidikan akhlak dan adab yang mengabaikan fitrah ini, mohon maaf, ini biasanya terjadi di pesantren ya. Jadi pendidikan adab, akhlak, tetapi kurang memperhatikan sisi fitrah gitu. Kemudian masalah keteladanan dalam penanaman akhlak. Jadi menanamkan akhlak tanpa ada keteladanan, dan problem konsistensi antara rumah
sekolah dan masyarakat. Ya, coba kita lihat satu-satu. Problem penerapan kurikulum akhlak ya. Jadi hari ini pemerintah sudah menetapkan betapa pentingnya pendidikan akhlak. Ya, dan itu menjadi tujuan Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Pertanyaannya, apakah pendidikan akhlak betul-betul dijadikan sebagai tujuan utama, atau dia hanya jadi sebagai tujuan sampingan, sebagai pelengkap saja? Apakah betul-betul kita dengan serius menerapkan pendidikan akhlak ya, sehingga kita pendidikan akhlak kita menjadikan indikator anak-anak ini ya, dengan cara mengamati sholat mereka dilakukan dengan khusyuk atau tidak, mereka iltizam atau tidak dalam sholatnya, kemudian pemahaman mereka tentang tauhid seperti apa, hubungan mereka dengan orang tua ya, dalam hal birrul walidain itu bagaimana, ya, bagaimana akhlak mereka di dalam bertetangga, apakah itu menjadi kriteria yang serius atau tidak di dalam pendidikan kita. Nah ini kan dalam prakteknya ini ternyata seperti itu ya. Di Indonesia ini seseorang bisa memiliki nilai atau apresiasi yang sangat tinggi meskipun dia terlalu taat gitu kepada Allah, tidak terlalu baik akhlaknya, terlalu tinggi ya ibadahnya, dia oke-oke saja ya. Bahkan kalau kita bicara di perguruan tinggi ya, seorang itu bisa menjadi profesor. Dalam hal ini profesor adalah orang yang sangat tinggi pencapaian akademiknya, meskipun dia tidak sholat misalkan. Ini kan sesuatu yang sangat bertentangan ya. Kalau kita bicara tujuan pendidikan, bagaimana profesor dia tidak sholat gitu kan, berzina, atau dia membela pemahaman yang sekuler, ya yang ya, tidak mendukung syariat Islam misalkan. Ini kan tidak mendukung ajakan sunnah Rasulullah SAW. Ini bagaimana kok bisa ketemu antara pencapaian akademik yang sangat tinggi tetapi mengabaikan sisi akhlak. Nah, kalau kita bicara kita kembalikan kepada konteks Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar, kepada tujuan pendidikan nasional ya, pada tujuan pendidikan Sisdiknas, tentu ini nggak sejalan. Artinya masih digambarkan kepada kita bahwa potret pendidikan yang hebat itu tidak harus mencerminkan pendidikan yang mengarah kepada pembangunan akhlak. Sama seperti PISA misalkan ya. Kalau kita bicara PISA, ya PISA itu cuman memotret secara parsial saja dari sisi akademik dan daya baca. Tapi PISA kan tidak bicara tentang bagaimana akhlak seorang siswa gitu. Bagaimana akhlak gurunya, bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita menggunakan metode PISA pun kita juga harus tidak lepas dari framework atau mindset atau dari cara berpikir akhlak kita kan gitu. Nah, bahkan sekarang ini ada fenomena bagaimana anak-anak yang dekat kepada ajaran agama ya, ini sering dicurigai sebagai benih-benih dari radikalisme. Jadi kadang-kadang problem seperti kekerasan ya, problem seperti jauhnya seseorang dari agama ya, problem narkoba itu kurang begitu diperhatikan, malah yang digencarkan seolah-olah sekarang adalah masalah masalah radikalisme. Siapa yang disebut dengan radikalnya? Radikal itu anak-anak yang suka ngaji, yang aktivitasnya banyak di masjid ya, yang ikut dengan kajian-kajian itu dicitrakan sebagai kelompok yang radikal. Jadi kadang-kadang antara tujuan pendidikan nasional dengan aplikasi di lapangan ini tidak sama. Nah, itulah yang terjadi dalam penerapan kurikulum akhlak. Akhlak belum menjadi sebuah tujuan utama ya di dalam pendidikan. Kemudian yang kedua adalah masalah institusionalisasi pendidikan atau sekolahisme. Nah, sekolahisme ini problem juga ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan, semua pasti mengarah kepada sekolah. Pendidikan sekolah. Padahal pendidikan memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekolah. Harusnya begitu kan? Nah, jadi problem sekolahisme atau institusionalis pendidikan itu melahirkan banyak masalah ya. Tentu saja kita tidak menyebut bahwa sekolah itu tidak penting ya, sekolah tetap penting. Tapi
kita tidak boleh membatasi pendidikan hanya konteks sekolah saja. Yang pertama, mereduksi atau menyempitkan makna pendidikan dalam wilayah sekolah saja. Ya, jadi ya kalau pendidikan berarti ada guru yang pakai seragam, ada murid yang pakai seragam, yang duduk di bangku, ya, lalu kemudian ada bangunan sekolahnya, ada buku paket dan seterusnya. Itu yang namanya pendidikan. Ya, jadi ini sesuatu yang mereduksi atau menyempitkan, padahal pendidikan tidak begitu. Pendidikan itu luas sekali. Ya, bahkan itu ada di dalam kehidupan nyata. Bahkan orang yang tidak sekolah sekalipun, dia tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan, ya, meskipun tidak berbentuk sekolah. Hilangnya fokus pada SDM sebagai tujuan primer pendidikan beralih menjadi fokus pada fungsi sekunder. Seperti ya gara-gara administrasi, tujuan pendidikan jadi berantakan. Gara-gara masalah prosedur, ya, ya tentang harus jam libur, tentang tata cara dan aturan, gitu ya. Tapi tujuan-tujuan pendidikan pada SDM sendiri akhirnya terlupakan. Gara-gara masalah sarana dan fasilitas, tujuan pendidikan tidak terlaksana. Apalagi kalau sudah bicara profit, marketing. Yang penting kita mengikuti selera pasar. Banyak-banyakan siswa, ya, banyak-banyakan profit, banyak-banyakan untung, bagus-bagusin sekolah, ya. Dibuatlah aturan-aturan yang justru tidak sejalan gitu dengan pendidikan. Inti pendidikan itu kan guru dan siswa, sama metode, kan cuma 3 itu saja. Ada guru, ada siswa, ada metode. Ya, ada kurikulum, ada manhaj kalau dalam Islam, atau ada muqarrar. Nah, kalau 3 ini tersedia, itu pembelajaran bisa terjadi, ya. Dan tidak harus dia mengikuti prosedur yang kaku, ya, jadwal yang kaku. Ya, semuanya bisa dilakukan, seharusnya begitu kan. Tetapi karena ada sekolahisme ini, fokus pada SDM, dia berubah menjadi pada yang lainnya. Dan yang ketiga, munculnya masalah penyeragaman, uniformity. Kalau sudah masuk sekolah, susah. Pasti akan ada penyeragaman. Ya, bukan, kita bicara penyeragaman bukan hanya baju seragam saja, tapi juga siswa dengan kelas dengan siswa sampai 30 orang, bahkan 40 orang. Bagaimana guru bisa menghandle mereka? Mau tidak mau harus dilakukan penyeragaman, ya, penyeragaman mulai dari segi ujian, dari segi pembelajaran, dari segi metode, sehingga keunikan siswa itu susah untuk bisa ditangkap, susah untuk bisa diadaptasi. Bicara keunikan geografis juga susah, kita pemerintah pikirkan bagaimana setiap sekolah itu harus unik, itu pasti akan susah. Kenapa? Ya karena terlalu fokus kepada sekolahisme tadi. Kemudian melemahnya peran keluarga, ya karena begitu sekolah mengambil alih pendidikan, keluarga menjadi hilang interaksinya dengan anak, dan bahkan hilang ya aspek tarbiyah mereka kepada siswa. Jadi orang tua tidak lagi merasa bahwa dia ketika anaknya disekolahkan, dia sudah lepas tanggung jawabnya sebagai pendidik. Nah, ini. Kemudian hilangnya pendidikan keahlian atau kepakaran. Di masyarakat itu terdapat banyak ahli, banyak pakar ya dalam segala bidang, ya. Bercocok tanam, ya, beternak, bisnis, ya, berjual beli, ya, cooking, banyak sekali. Tetapi sekolah kita tidak bisa memfasilitasi bertemunya siswa dengan para ahli dan pakar tersebut. Ya, seperti yang dilakukan oleh AB Home, ya, misalkan, atau banyak sekolah alam yang lain. Ini tidak mudah dilakukan oleh sekolah. Sekolah tidak punya konsep kepakaran seperti itu. Yang ada hanyalah membuat sekolah minat seperti STM atau sekarang menjadi SMK, ya. Kemudian lemahnya interaksi siswa dengan lingkungan sosial dan lemahnya interaksi dengan alam. Ini juga memiliki fungsi yang tidak bagus, ya. Anak belajar dari pagi sampai sore, pulang ya sudah, mereka tidak berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi pesantren lebih jauh lagi dari interaksi dengan masyarakat, bahkan itu ya, disebut pelanggaran, ya, kalau anak itu pergi ke tempat-tempat, ya, yang di luar aturan pesantren gitu kan, lebih sempit lagi. Interaksi dengan alam juga semakin lemah, ya. Anak tidak bersentuhan dengan alam yang nyata. Nah, jadi terus pendidikan sekolah itu melahirkan sikap institution centered dan teacher centered. Ajaran itu pusatnya ada di institusi. Ya, jadi siapa yang menjadi pusat pembelajaran? Guru, kepala sekolah, dinas, kementerian, presiden, gitu. Jadi presiden membuat
atau presiden membuat putusan, turun kepada menteri, menteri kepada dinas, dinas kepada kepala sekolah kepada guru, ya, dengan segala macam bebannya. Kemudian siswa itu lebih menjadi apa? Menjadi objek di dalam pendidikan. Gitu. Jadi bukan, kalau sekolah itu kan di dalam pendidikan harusnya siswa itu menjadi senternya, tidak boleh dibalik. Jadi tidak berpusat kepada siswa, tapi berpusat kepada institusi. Nah, kemudian problem makna akhlak, ya, akhlak sering disamakan dengan moral, adab dengan etika. Ini tidak sama. Akhlak itu referensinya kepada Al-Quran, kepada wahyu. Kalau moral, referensinya adalah konsensus masyarakat. Nah, konsensus masyarakat kadang betul, kadang tidak. Itu perlu sebuah indikator, perlu sebuah timbangan untuk bisa melihat sebuah moralitas. Benturan dengan pengaruh dan nilai aplikasi. Jadi ada nilai-nilai kewilayahan, kedaerahan natif, ya, nilai-nilai pribumi yang kadang tidak sesuai dengan Islam. Ya, misalkan ada upacara-upacara, ya, keyakinan-keyakinan, mitos-mitos yang tidak sejalan dengan nilai-nilai akhlak. Misalkan orang yang tinggal di wilayah selatan Pulau Indonesia atau Pulau Jawa Indonesia itu meyakini selain Allah ada kekuatan lain yang mengendalikan pantai selatan itu. Nah, itu misal gitu ya. Ini luas sekali ada di dalam masyarakat kita nilai-nilai mitos-mitos seperti ini. Di Jawa Barat ada mitos Dayang Sumbi. Nah, ini mitos-mitos ini memiliki bau syirik, ya, memiliki bau syirik, tetapi itu dipelihara sebagai sebuah bagian dari kultur, ya, kultur pribumi. Tetapi dia jelas bertentangan dengan syariat Islam, jelas bertentangan dengan nilai akhlak kita yang memegang tauhid sebagai sumbernya. Membangun militansi dalam konsep tertutup, ya, kurang menghargai perbedaan. Nah, ini jadi kalau belajar akhlak itu sama dengan harus bersikap keras. Semakin keras itu semakin hebat, semakin soleh. Padahal salah gitu. Tidak boleh kita bersikap keras kepada kaum muslimin. Dengan non-muslim aja nggak boleh, apalagi dengan sesama muslim. Nah, ini makna akhlaknya ada problem di dalam pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan agama, ya baik itu sekolah atau pesantren. Problem sistem pendidikan penjajah. Jadi penjajah ini menciptakan figur-figur yang sebenarnya itu tidak sejalan dengan keteladanan akhlak kita. Ya. Contoh misalkan ya karena ada warisan, tidak mungkin penjajah atau Belanda itu memberikan figur yang Islam. Contoh misalkan figur wanita, kita memiliki figur wanita yang sangat banyak dalam pendidikan, ya, tetapi tidak ditampilkan. Figur pendidikan sekolah itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dulu mendirikan sekolah. Ya, dan sekolah Kiai Haji Ahmad Dahlan hari ini menjadi sekolah Muhammadiyah itu tumbuh subur, ada di mana-mana dan melahirkan ribuan, ya, dokter, ya, insinyur, profesor. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menjadi figur pendidikan kita. Justru yang ada adalah Taman Siswa. Taman Siswa ini kan sekarang pun kita hampir tidak melihat peranannya, gitu ya. Dan itu pun datang sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Budi Utomo misalkan, kita tidak ditampilkan kepada kita figur yang menjadi pemersatu bangsa dari umat Islam, dan itu kan lebih dulu ada, seperti misalkan Haji Umar Said Soframinoto gitu kan, itu kan jauh lebih dulu daripada Budi Utomo. Bahkan Budi Utomo tidak memiliki figur nasionalisme sebenarnya, Gajah Mada, ya. Jadi dilarikan kepada yang non Islam atau yang tidak bercirikan Islam. Bukan mereka kafir, ya, kalau Gajah Mada jelas bukan Islam. Tapi bagaimana dengan figur-figur para ulama-ulama dulu, ya, yang juga sebagai penakluk, yang juga sebagai pejuang sebelum Indonesia berdiri, ya, itu sama sekali tidak ditampilkan. Bahkan kemudian pengaruh nilai Barat, ya. Contoh ini misalkan kita menilai bahwa contoh ini yang saya maksud dengan akhlak sering disamakan dengan moral. Contoh misalkan bagaimana gerakan syariat Islam itu hari ini banyak juga yang didominasi oleh kelompok non-muslim. Betapa banyak bank, asuransi, ya, itu menggunakan nama syariat, sebenarnya mereka bukan Islam, gitu. Ya, bukannya kita tidak terima, boleh-boleh saja. Tetapi kita harus sadar bahwa ada sesuatu yang kurang tepat di sini, ya. Misalkan pusat keuangan syariah, tetapi orang-orangnya bukan Islam, gitu kan.
Nah ini secara karakteristik akhlak itu harus diluruskan, harus diberikan penjelasan. Bukannya tidak boleh, bukannya kita tidak bangga ya. Bagaimana ajaran Islam diterima oleh seluruh kalangan, oke saja. Tetapi harus diluruskan juga. Ada Universal Declaration of Human Rights, yaitu juga memberikan pengaruh yang luar biasa ya. Ini contoh misalkan Frozen. Frozen itu mengandung propaganda lesbianisme. Nah, ini kan anak-anak kita harus tahu ya, seperti itu. Pokoknya bahaya pengaruh nilai Barat. Coba dilihat. Nah, Barat mengandung banyak konsep bertentangan dengan Islam. Ada liberalisme, kebebasan, termasuk kebebasan di dalam orang mau beribadah atau tidak, pluralisme, anggapan bahwa semua ajaran agama itu sama-sama mengajarkan kebenaran, sama-sama ke dalam menyembah Tuhan yang sama atau ke surga yang sama. Humanisme adalah menempatkan manusia sebagai sentral, menggeser Tuhan, wahyu, dan kitab suci. Sekulerisme memisahkan antara agama dengan kehidupan. Agama itu hanya dalam wilayah privat, dalam wilayah kehidupan publik tidak boleh ada. Relativisme, semuanya relatif. Sementara ajaran agama Islam itu bersifat final. Kita bicara tentang Tuhan, kebenaran, surga, iman, itu sifatnya final. Ya, tentang risalah, kenabian, itu semuanya final dan mutlak absolut. Hedonisme itu menjadikan kesenangan sebagai kebijaksanaan tertinggi. Jadi seorang itu bahagia kalau cukup merasa senang. Dalam Islam belum tentu. Orang berpuasa itu tidak nikmat, tetapi puasa itu salah satu dari kebijaksanaan tertinggi di dalam Islam. Padahal dia nggak enak puasa itu. Ya apalagi puasanya puasa sunnah ya. Orang lain di kanan kirinya makan, dia sendiri puasa. Gitu. Barat mengalami problem dikotomi, selalu memisahkan antara kita bicara tentang akhlak. Dalam Islam, pendidikan akhlak itu nggak boleh melepaskan antara perilaku manusia secara lahir dan perilaku manusia secara batin. Islam percaya bahwa manusia itu adalah jasad dan jiwa dan ruh. Nah, di dalam Barat tidak percaya manusia memiliki ruh. Bagaimana bisa kita mengambil model? Bagi Barat, semua emosi manusia itu bisa dicek melalui syaraf di otaknya. Melalui peta yang ada di dalam otak. Itu cukup sudah. Perilaku manusia sedih, bahagia, sengsara, ya, gembira, rindu, semua emosi itu dapat dicek melalui kondisi otaknya, dan kemudian manusia dapat dilatih dengan mempelajari cara kerja otak. Kalau dalam Islam enggak, yang namanya akhlak itu bagian dari anugerah Allah kepada jiwa kita. Jadi perilaku jiwanya itu penting sekali. Ada doa misalkan, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Jadi ketakwaan itu diberikan oleh Allah. Bukan kita tumbuhkan dengan melalui latihan, tapi diberikan oleh Allah. Artinya kita harus meminta kepada Allah untuk mentakwakan jiwa kita. Wa zakiha wa anta khairu man zakaya. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Jadi cara kita mensucikan hati bukan kita melakukan riyadhah saja, tidak cukup, tapi kita juga harus meminta Allah mensucikan hati kita. Itu kan ada aspek non lahiriahnya gitu. Kemudian Barat memisahkan antara agama dan sains. Agama itu tidak masuk ke dalam jenis sains. Ya, sementara di dalam Islam, agama ini melahirkan peradaban, agama melahirkan sains, agama melahirkan ilmuwan, agama melahirkan orang-orang yang terpelajar, agama melahirkan teknologi. Ya, itu terjadi di dalam peradaban Islam. Tidak bisa dipisahkan antara agama dan ilmu. Maka sekarang lagi muncul ya namanya Islamisasi of knowledge. Islamisasi ilmu pengetahuan itu muncul tren itu hari ini. Jadi bagi Islam, agama dan ilmu itu tidak dikotomis, itu menyatu. Agama dan kehidupan dipisahkan dengan sekulerisme. Tuhan dan alam itu dipisahkan dengan humanisme. Individu dan sosial dipisahkan dengan jadi kalau orang sosialis dia lebih cenderung kepada kepentingan sosial. Orang kapitalis lebih mengedepankan kepentingan individu. Kalau dalam Islam itu dua-duanya dirangkum, dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Islam memandang seluruh wujud adalah satu kesatuan karena seluruh wujud asalnya dari Allah. Dan Allah menurunkan aturan dalam bentuk wahyu untuk semua jenis kehidupan kita. Nah, ini Barat tidak punya konsep seperti itu. Nah, Barat misalkan bersifat parsial ya, memandang akhlak Islam itu secara keseluruhan. Kalau Barat itu parsial. Contoh misalkan
Barat tidak terlalu berpihak kepada ketahanan keluarga. Bahkan ada muncul gerakan feminisme yang ingin menyerang posisi seorang wanita sebagai istri dan ibu. Bagi mereka, wanita menjadi istri dan ibu itu penjajahan terhadap kebebasan wanita. Belum lama ini di bulan Ramadan itu ada artikel yang dibuat oleh seorang feminis di Indonesia mengatakan bahwa menjadi pelacur itu adalah wujud sebuah kebebasan yang terhormat bagi seorang perempuan. Nah, ini kan kacau sekali cara berpikir seperti ini. Jadi moralitas Barat itu ada, tapi dia parsial gitu ya. Dia tidak berpihak kepada ketahanan keluarga ya, berpihak sangat kuat kepada individu ya, dan seterusnya. Islam mengenal kebenaran mutlak dan final. Barat hanya mengenal kebenaran relatif. Bagi kita Quran, hadis, ya, rukun iman, rukun Islam, ya, kewajiban-kewajiban yang haram-haram itu semuanya bersifat final dan absolut. Itu tidak diperdebatkan lagi. Kalau Barat tidak. Kemudian Islam mengajarkan keimanan dan kesucian agama. Kalau Barat ingin mengkritik agama. Agama itu semuanya harus bisa dikritik, semuanya harus bisa direlatifkan, semuanya harus bisa dipertanyakan. Kalau kita enggak, agama ini suci, ya sakral, ya, Tuhan, ya Nabi itu sakral. Kalau di Barat, Nabi itu bisa jadi guyonan, Yesus itu bisa diparodikan, Tuhan itu bisa diolok-olok. Kalau dalam Islam, wah itu berat sekali kalau sampai mengolok-olok Tuhan, ya. Lalu kemudian ada juga apa tuh? Barat bersifat anti otoritas, sementara Islam menjadikan otoritas. Kalau kita bicara fatwa, ya apa muncul fatwa tentang sholat kita turuti. Ya, ini misalnya sholat sekarang harus physical distancing, kita ikuti. Masjid tutup kita ikuti, karena kita kenal dan mengakui namanya otoritas itu. Otoritas ulama kita akui, otoritas Nabi kita akui, otoritas Quran kita akui, gitu kan? Otoritas mazhab kita akui. Nah, gitu. Otoritas pemerintah termasuk juga kita akui sebagai ulil amri. Itu ada di dalam Islam. Otoritas orang tua kepada anaknya itu kita akui. Kalau Barat tidak. Ya, mereka lebih mementingkan human rights ya sebagai otoritas tertinggi, dan human rights itu sangat relatif sekali. Siapa artis ya? Kritisi. Ada agenda-agenda Barat, misalkan tentang kebebasan, tentang gender equality, kita tidak sama ya, sistem gender equality. Kemudian pendidikan nilai tanpa keteladanan. Kalau dalam Islam kita bicara akhlak, siapa teladannya? Jelas Nabi Muhammad. Kemudian siapa di bawahnya? Kita punya ribuan ulama, ribuan pemimpin, ribuan tokoh-tokoh Islam. Ya, kita punya Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi. Hari ini kita bisa melihat tokoh-tokoh yang bisa menjadi contoh keteladanan. Ya, para guru, ya, itu banyak bisa jadikan kita orang tua yang baik. Tetapi kalau misal jawab, siapa manusia yang paling Pancasilais di Indonesia yang bisa kita jadikan sebagai teladan? Nggak bisa, nggak nemu kita. Siapa manusia yang paling Pancasilais? Apakah presiden pertama? Ya, apakah presiden kedua? Presiden pertama diturunkan. Ya, presiden berapa tuh? Diturunkan juga. Jadi ya ini problem kalau kita mengajarkan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak tanpa ada keteladanan, susah. Malahan ada artis dangdut dijadikan sebagai duta Pancasila. Ini kan bagaimana nilai Pancasila kita pelajari, kita amalkan, kita praktekkan dari seorang artis dangdut juga yang hidupnya dipenuhi dengan masalah seperti ini. Nah, contoh misalkan Indonesia ya, malah nilai Pancasila dibelokkan menjadi nilai-nilai Jawa. Ini bapak-bapak ibu bisa nggak baca tulisan Sanskerto yang ada di bawah ini? Dayani itu aja apa ya? Misalnya orang Padang mau nggak mengikuti itu, ya mungkin ya problematik ya. Orang Papua suruh ngikutin ini, orang Bugis mengikuti falsafah Jawa, ya nggak mau lah. Ya, karena setiap etnis itu punya falsafahnya sendiri-sendiri, tidak bisa
kemudian Pancasila kita monopoli menjadi Jawa. Ya. Oleh karena itu, kalau di dalam Islam, akhlak itu jelas, indikatornya jelas, konsepnya jelas, karakternya jelas, teladannya jelas. Bagaimana prakteknya, peradabannya juga jelas, ulamanya jelas. Nah itu perlu ya. Maka di dalam pendidikan akhlak, ya kalau bisa ada keteladanan. Kemudian Tri Pusat Pendidikan ini istilah dari pemerintah ya. Pemerintah mengeluarkan Tri Pusat Pendidikan, yaitu sekolah rumah masyarakat. Nah ini di Singapura itu ada kejadian orang ngelempar karet, ya, karet gelang 2 biji ke tanah atau ke dua seolah sesungguhnya. Ya memang ya sholat, ya ngaji, Al-Quran, akademik, semuanya dari TV juga masih hitam putih, itu pun setelahnya cuma berapa jam ya dalam sehari. Nggak ada gadget, nggak ada internet, kehidupannya sangat simple. Nah itu cocok kalau tahun 90-an, 80. Tapi hari ini kalau pesantren tertutup ya dan kaku, ya itu nggak sejalan dengan kehidupan nyata. Anak-anak tidak disiapkan untuk menghadapi kehidupannya. Kemudian lebih menekankan paksaan atau ancaman, jadi dihukum, salah dihukum. Kaku sekali ya. Yang hilang dari situ apa? Kesadaran akhirnya. Yang penting dia mengikuti aturan, follow the rule. Ya, tidak follow apa namanya, the emotion and the heart ya, and the feeling, nggak ada. Jadi partisipasi kesadaran anak itu tidak ada, sehingga anak ketika liburan dari sekolah itu udah beda, karena dia merasa selama ini itu hanya ada pesantren saja aturan sholat ya, aturan tilawah, nggak boleh handphone, itu hanya di pesantren. Begitu di rumah, wah bebas, handphonenya bebas, ininya bebas, segala macam. Kemudian menghilangkan interaksi sosial dan keluarga. Nah, sosial, kebutuhan interaksi sosial dan keluarga itu adalah kebutuhan fitrah. Kebutuhan fitrah. Pesantren itu menghilangkan aspek ini. Nah, ini saya ingin sampaikan ya, pesantren dulunya itu tidak begitu. Pesantren dulu itu adalah anak datang diantarkan ke kiai, lalu kemudian dia, pesantren itu tidak ada pagernya, mereka hidup bersatu dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Orang tua datang bebas kapan saja kalau mau. Ya. Bahkan santri-santri itu banyak yang kerja, ya mereka bercocok tanam, berjualan, berdagang, melihara ikan atau ayam. Ya. Nanti ketika jamnya ngaji, ya dari gurunya ngaji kitab, nah itu mereka baru kemudian berkumpul. Di luar apa yang diatur oleh kiainya tadi, anak-anak bebas berinteraksi. Itu zaman dulu itu begitu pesantren. Nah sekarang nggak, pesantren itu ditutup gitu ya, dan dikasih jadwal yang ketat. Ya, tidur aja itu diatur ya. Nah, itu sudah bergeser sebenarnya tradisi pesantren itu. Kemudian hari ini pesantren itu perpaduan antara markas tahfidz, sekolah akademik, dan kesantrian
dikumpulkan di satu tempat sehingga apa balapan yang akademik ingin lulusnya tinggi, yang tahfidz ingin hebat, kesantriannya juga tidak mau kalah. Sehingga yang jadi problem adalah ini kurang sesuai dengan fitrah anak-anak kita. Bayangkan anak itu beraktivitas dari jam 3:30 sampai jam 10 malam, non-stop itu, non-stop. Kita aja jadi orang tua, yang orang dewasa aja nggak sanggup menjalaninya, apalagi anak-anak kita ya. Oh, dengan beban yang begitu luar biasa. Jadwal aturan yang terlalu padat ya. Jadi kalau dia ingin punya kreasi dan inovasi yang kebetulan tidak sejalan dengan jadwal itu nggak bisa kalau sampai. Nah, maka ketika kita menemukan sekolah alam, alhamdulillah ya, sekolah alam ini menjadi sebuah solusi. Subhanallah. Jadi di sini kita semuanya harus berterima kasih kepada Bang Lendo ya, penggagas dan pendiri sekolah alam pertama, kepada Umi Lola, kepada Bu Yusri, kepada para maestro dan para pionir sekolah alam ya, yang sebenarnya memberikan jalan keluar bagi kita semuanya untuk bisa melakukan pendidikan ya, yang lebih sesuai dengan fitrah kita dan sesuai dengan sistem pendidikan akhlak Islam. Ya. Jadi pendidikannya berdimensi robbani, tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pendidikannya tidak parsial, utuh. Ya, tapi dicas. Ya nggak apa-apa, mau mati kan baterai. Lalu kemudian pendidikannya utuh, ya tidak hanya di kelas, tapi juga ada sosialnya, ada pribadinya, ranah pendidikan kognitif, motorik, ya semuanya tercakup ya. Semua mata pelajaran itu bisa dipadukan dengan sistem tema dan lainnya, memadukan antara wahyu dan kehidupan ya. Kemudian pendidikan konsisten dengan sikap rahmat, menjadikan kondisi dan respon siswa pembelajar sebagai pusat pembelajaran. Jadi pembelajarannya berpusat pada siswa, kepada bakat siswa dengan talent mapping, ya, dengan bahasa ibu atau bahasa bunda dari Bu Septri, dengan BBA, ya, dengan sistem-sistem yang ada di sekolah alam hari ini. Ya. Bahkan ada institute development yang bisa mengadaptasi aspek kultural, geografis masing-masing tempat. Ya. Pendidikan yang aktual menjadikan kehidupan nyata sebagai ruang pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi pendidikan tidak memisahkan kita dari real life. Justru ada magang, ada kepakaran, ada maestro, ya, ada talent mapping, ya, ada ya, ada backpacking dan seterusnya. Ya, itu menjadi proses agar siswa dia berinteraksi dengan alam nyata, berinteraksi dengan kehidupan yang sesungguhnya dan menyenangkan, fun gitu. Sekolahnya menyenang. Kalau senang itu menciptakan sebuah pembelajaran yang luar biasa. Nanti kita bahas lebih dalam lagi nih, hanya open mind saja ya. Aspek-aspek keislaman dari pendidikan sekolah alam itu ada kajiannya. Jadi insya Allah sistem pendidikan sekolah alam adalah sistem yang tepat ya bagi pendidikan Islam. Ini saya berikan contoh sedikit saja. Rasulullah SAW ketika lahir itu di kota Makkah, ini gambar sebelah kiri. Kota Makkah. Kebayang ya Bapak dan Ibu sekalian betapa padatnya kota Makkah. Dan ini gambaran kota Mekah zaman dulu itu sudah seperti ini. Kenapa? Karena lanskap kota Mekah itu seperti cekungan begini. Cekungan. Siapa yang pernah datang ke kota Mekah ya? Jadi Mekah itu nggak kelihatan dari luar, yang kelihatan hanya gunung saja. Lalu kemudian di tengah-tengahnya ada lembah cekungan. Nah, pas di tengah-tengah cekungan itu ada Ka'bah di situ. Nah, masyarakat Mekah itu membuat rumah-rumah berdempetan ya di sekitar Ka'bah. Dia tidak luas, cuman kan luas dalam bentuk gunung. Tidak bisa semua tempat dibangun rumah begitu mudahnya, enggak. Itu yang membuat, dan Makkah itu menjadi sentral dari Jazirah Arab. Orang datang beribu-ribu ke tempat ini sejak zaman jahiliyah, sehingga membuat penduduk kota Makkah harus membuat bangunan-bangunan yang saling berdempetan. Nah, ini kajian para ulama sirah nabawiyah. Itu salah satu rahasia kenapa Rasulullah SAW dipindahkan dari Makkah ke Bani Sa'ad. Nah, coba Bani Sa'ad gambar yang kanan. Ya, hijau, rumput, ada sungai kecilnya, ya, di mana-mana ada tanaman, ya, kemudian mereka ada kambing, ya, merumput. Ini kondisi Bani Sa'ad hari ini, ya. Ini masih bertahan seperti zamannya Rasulullah, ya, seperti itu. Bahkan rumah Bani Sa'ad dan rumahnya Rasulullah itu masih ada gitu. Nah, itu
para ulama memberikan sebuah kajian, kenapa Rasulullah dipindahkan dari Makkah dan ke tempat ini, apa hikmahnya? Ternyata hikmahnya sama dengan sekolah alam, agar anak berinteraksi dengan alam, terbuka, menatap langit dengan bebas, lari dengan bebas, ya, berinteraksi dengan binatang, ya, dengan air sungai. Saya sungainya kecil, ya, tetapi ada air sungai, dengan rumput, dengan kambing, ya, dengan tanaman-tanaman, ya, kemudian gaya hidup masyarakat yang masih asri, yang masih dekat dengan alam, itu adalah modal pendidikan yang luar biasa. Ini penjelasan para ulama sirah nabawiyah, dan itu kalau kita bicara Mubarak Furi, kita bicara sirah fiqh sirah dan lain-lain, itu semuanya ulama menjelaskan hal-hal seperti itu. Nah, ini saat sedikit ya dari contoh bagaimana sekolah alam dia bisa menjadi sebuah kunci, ya, insya Allah ya, yang terbaik bagi kita untuk mengembangkan pendidikan anak. Baik, jazakallah. Waktunya 10 sampai 15 memang saya cukupkan, kalau barangkali ada diskusi dan pertanyaan setelah ini. Baik, saya rasa begitu Mas Diko. Terima kasih. Mas Diko. Ini Pak Diko sepertinya terputus, Ustaz. Oke, baik. Saya coba melanjutkan ya, Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Rafiki atas apa yang dipaparkan, disampaikan tadi. Kita coba masuk ke sesi pertanyaan kali ini. Saya coba melanjutkan dulu, nanti Pak Diko sudah online atau Bu Alia sudah, Pak Alimon sudah online, kita bisa lanjutkan ke beliau. Ya. Saya coba ke yang raise hand justru pertama ya. Tadi saya lihat justru yang raise hand lebih dulu ketimbang yang typing pertanyaan nih. Saya coba cek dulu, Ustaz. Fauzia yang raise. Silakan dari Bu Fauzia dulu nih. Silahkan Ibu. Kalau belum ready, kita ke yang berikutnya. Ada Muhammad Natik. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait apa yang disampaikan tadi, kebetulan saya di SAB di usia SMP. Dalam proses PPDB itu, penerimaan siswa baru itu kan tentu dari SD, ada yang dari SD alam, ada yang tidak dari SD alam gitu ya, Pak. Jadi sehingga ritme mereka itu berbeda. Nah, kalau terkait pilar akhlak ini untuk menyamakan ritme antara yang SD-nya SAB dengan yang tidak SD SAB, itu seperti apa ya Pak? Maksudnya dari sekolah alam sampai non sekolah alam itu. Kira-kira bagaimana cara untuk menyeimbangkannya gitu? Supaya biasanya permasalahan kita sama gitu. Karena dari yang SD-nya non sekolah alam, mereka tentu berbagai macam karakter ya, dengan background yang berbeda juga dari sekolah sebelumnya, itu kadang jadi kendala juga. Itu bagaimana kira-kira sarannya untuk menyeimbangkan pola
akhlak ya, akhlak yang udah terbentuk dari sekolah alam dengan yang belum. Gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Di antara para peserta ini terdapat banyak yang ahli ya di dalam dan sangat berpengalaman di dalam penyelenggaraan sekolah, dan nanti juga bisa sebenarnya, jadi materi yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah materi yang berkaitan tentang bagaimanakah Islam memandang akhlak dan bagaimana pendidikan akhlak menurut Islam ya. Makanya materi kita ini disebut sebagai materi penguatan kurikulum. Artinya di dalam sekolah alam sudah ada metode dan kurikulum. Di dalam Islam ada, di dalam sekolah alam ada materi, metode, dan kurikulum. Semuanya sudah tersedia. Tinggal Litbang itu kemudian memberikan penguatan terhadap apa yang sudah ada di sekolah alam ini, sehingga dia bisa lebih valid, bisa lebih akurat ya dari sudut pandang kajian keislaman. Jadi dia memiliki sebuah referensi yang valid gitu ketika apa yang ada di sekolah alam ini dicarikan atau dilihat referensinya kepada ajaran agama Islam. Ya, itu tujuan dari materi yang diberikan di dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Litbang ini. Nah, jadi sebelum saya memberikan jawaban ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak memberikan sebuah atau tidak men-share sebuah metode baru ya dalam pendidikan sekolah alam, karena ini sudah menjadi ekspertis, menjadi sebuah keahlian yang banyak sekali dilakukan di dalam pendidikan sekolah alam di mana-mana. Dan di antara peserta ini Pak Natik ya, nanti Bapak bisa melihat bagaimana referensi yang ada di sekolah alam untuk mengatasi problematika apapun. Ya. Contoh di dalam pendidikan pembelajaran kita tuh ada BBA, ada bahasa Bunda. Nah, kemarin ini juga mau ada sesi bahasa Ibu sama Bang Ledo ya. Itu semuanya sebenarnya memberikan jawaban yang lebih jelas kepada kita untuk menghadapi problem-problem seperti yang disampaikan oleh SAB tadi ya. Tapi secara jelas memang kita tidak sama juga. Kalau saya kan sekolahan saya itu yang SMP-nya berbentuk pesantren ya, dan pesertanya tidak semuanya dari sekolah SD yang kita buat ya, SD-nya SD sekolah alam, banyak juga yang berasal dari luar gitu. Memang nanti akan ada problem ya, problem adanya jarak ya antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Ya, secara alami kita tidak mungkin bisa menyamakan semua orang ke dalam background yang sama. Setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan background mereka masing-masing. Cuman bedanya pendidikan SMP itu adalah pendidikan anak semi dewasa. Itu keuntungannya. Kalau di SD anak itu lebih cenderung untuk bisa mengikuti ya, kalau tanpa perlu banyak diskusi ya. Kalau anak SMP itu justru dalam pengalaman kami itu lebih bisa dihidupkan suasana diskusinya. Suasana diskusinya lebih bisa dihidupkan, sehingga ketika kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam habitat yang baru buat mereka ini, itu bisa dilakukan dengan cara memperbanyak kesepahaman. Jadi prinsip dasar pendidikan akhlak itu yang pertama kan keteladanan. Jadi jangan sampai mereka melihat mempelajari akhlak yang tidak ada wujudnya. Jadi ketika bicara tentang ketepatan sholat, memang wujudnya ada, tepat sholat itu bersih. Ya memang kebersihannya ada di situ. Jadi akhlak itu harus tergambar secara nyata kalau bisa, satu. Yang kedua, lakukan kesepahaman. Karena di dalam Islam, agama itu dipilih dengan kesadaran. Dan bahkan semua ibadah di dalam Islam itu diterangkan oleh Allah tujuannya apa. Contoh misal sholat. Sholat itu tidak hanya diperintahkan saja, tapi juga disebutkan hikmah dan tujuannya. Ya, misalkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, itu ada penjelasannya. Ada karakteristik akhlak yang dibangun dari sholat itu. Ya.
wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat supaya engkau ingat kepadaku. Nah, ternyata sholat itu unsurnya adalah mengingat kepada Allah. Nah, sama juga ketika kita membuat sebuah aturan, ajaklah anak untuk bersepakat untuk menjalankan aturan ini. Jadi misalkan kita mau membuat kebersihan, ya baik, kebersihannya ada di mana, di wilayah ini. Jadi ada sebuah kesepakatan antara kita dengan mereka. Kita mulai hari ini ya, baik, kita coba dulu selama 2 minggu. Nah ini itu di dalam atau di dalam pelatihan bahasa Buddha itu dijelaskan sekali. Ya, kemudian di dalam Islam ada aspek rahmat ya, ada aspek rahmat itu aspek kasih sayang. Kasih sayang itu terwujud dengan jelas. Misal yang pertama, rahmat itu pendidikan harus saling pendidikan itu harus dilandasi oleh kesepahaman. Ada kesepahaman antara dua pihak, tidak boleh paksaan begitu. Kemudian yang kedua, ada aspek kebertahapan. Kebertahapan itu artinya anak SMP jangan diberikan beban anak SMA atau anak SD karena dia SMP. Usianya usia yang tahapnya sesuai dengan karakteristik dia anak SMP. Itu ada kesesuaian ya. Ada aspek pentahapannya yang harus kita berlakukan. Nah, membuat aturan juga jangan langsung yang berat. Bertahap dulu. Bertahap ya. Misalkan anak ini ingin sholat 5 waktu dengan benar. Ya, kalau dia di pesantren misalkan sholat 5 waktunya harus dimulai dari subuh dulu, bangun. Ya, kita fokus kepada subuh, bangun. Kemudian beralih kepada zuhur, subuh dan zuhur, subuh dan zuhur, subuh zuhur, dan kemudian asar. Ya, jadi tidak bisa semua ajaran Islam harus dia lakukan, itu harus bertahap. Kemudian raf'ul haraj, ya, menghilangkan kesulitan kalau bisa. Pendidikan itu jangan mempersulit, harus mempermudah. Ya, raf'ul haraj itu mengangkat kesulitan. Jadi jangan pendidikan kita itu sesuatu yang kita jelas itu tidak bisa mereka lakukan gitu. Ya, di dalam Islam ini kan ada ajaran kalau kamu sulit itu bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Misalkan dalam safar itu ada sholat qashar ya, ada sholat jama, itu kan raf'ul haraj namanya. Itu menghilangkan kesulitan ya. Jadi kalau kamu tidak bisa sholat sambil berdiri, kamu boleh duduk. Kalau bisa duduk, kamu boleh berbaring. Nah, dalam pendidikan juga sama, hilangkanlah hal-hal yang menyulitkan, yang menyusahkan. Ya, nah, itu adalah tahapan. Nah, lakukan saja tahapan-tahapan seperti itu, ya sambil didoakan ya tentu saja. Insya Allah, meskipun nanti stepnya berbeda dengan anak yang masuk dari SD, hasilnya tetap sama. Artinya hasilnya tetap ada, bukan tetap sama, tetap ada. Ya, tetapi dengan sebuah proses asimilasi ya, diasimilasikan dengan kebiasaan yang ada di sekolah gitu, di sekolah SMP, lama-kelamaan itu akan terjadi sebuah proses asimilasi dan perlu kepada kesabaran. Nah, secara teknis ada pelatihannya ya, bisa ikut pelatihan bahasa Bunda atau BBA ya, atau maestro-maestro di sekolah alam yang lain yang itu perlu ditanya, dirujuk ya untuk mengatasi masalah seperti ini. Insya Allah begitu ya, Pak Natik. Baik, terima kasih Pak Natik untuk pertanyaannya dan jawaban dari Ustaz Rafiki. Mohon maaf tadi ada trouble, jadi saya sudah bisa bergabung kembali untuk memandu kembali diskusi kita. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Bu Asri Mayati dan ada beberapa pertanyaan yang serupa terkait dengan pendidikan akhlak berdasarkan usia. Jadi ada yang dari KBTK, SD, yang tadi Pak Natik menanyakan tentang di jenjang SMP. Gitu. Bagaimana Ustaz kira-kira arahan terkait dengan pendidikan akhlak berdasarkan usia? Ya, pendidikan akhlak terhadap usia nanti ada materinya. Jadi gini, di Islam itu ada tahap ya, ada tahap manusia. Mulai dari janin. Janin itu ada 2 tahap, ada sebelum dan sesudah 140 hari. Kemudian dia masa tufulah namanya. Masa tufulah itu setelah lahir. Ya, setelah lahir itu nanti ada hak dia dan itu menjadi kewajiban orang tuanya. Kemudian setelah masa tufulah nanti lewat masa janin. Masa janin itu paling cepat usia 5 tahun. Paling lambat usia 7 tahun. Apa itu? Masa tamyiz ya.
Masa tamyiz itu paling cepat 5 tahun, paling lambat 7 tahun. Dan itu masa di mana anak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah ya. Dia sudah bisa mengatakan, curang kamu, itu nggak boleh gitu. Itu dosa loh, itu nggak baik gitu. Ini jelek, dia sudah bisa mengatakan itu. Dia tahu mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar. Ini dosa, ini cintai Allah, ini dibenci oleh Allah, ini dilarang, ini tidak dilarang. Dia sudah membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar, yang hak dengan yang batil. Itu namanya masa tamyiz. Nah, masa tamyiz itu dia sudah memiliki hak. Salah satunya adalah di dalam Islam, tidak syarat untuk bisa diterimanya sebuah transaksi itu adalah berakal. Bagaimana seorang anak yang belum akil, belum balik, dia boleh bertransaksi? Ya kita biasa, anak kecil mau beli jajan misalkan, mau beli susu gitu ke tetangga sebelah, padahal dia masih SD, belum akil balik. Bagaimana kita bisa mengesahkan transaksi seperti itu? Nah itu ada sebelum akil balik. Meskipun ini anak belum punya kewajiban sholat ya, karena SD kelas 1, 2, kelas 3. Tapi ada fase namanya tamyiz, yang membenarkan dia melakukan transaksi dalam bab keuangan, dan sah transaksinya dengan syarat dia sudah mumayyiz itu. Nah, mumayyiz ini ada pendidikan akhlaknya khusus ya. Pendidikan akhlak khusus yang arahnya persiapan menuju balik. Jadi anak itu setiap fase itu persiapan menuju fase berikutnya. Jadi fase tufulah itu persiapan menuju kepada fase tamyiz. Fase tamyiz persiapan menuju fase balik. Fase balik itu menuju kepada nuzul akal, kepada kesempurnaan akal. Nah, kesempurnaan akal pada masa balik itu kan paling cepat usia 11-12 tahun, bahkan sekarang katanya lebih cepat lagi. Bahkan anak SD kelas 4-5 sudah ada yang balik, itu kejadian ya. Nah, fase tamyiz itu untuk menyiapkan fase balik gitu. Jadi ketika balik, dia sudah sanggup untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai anak yang balik. Nah, fase balik itu persiapan menuju fase namanya fase rasyid. Itu ada dalam Quran. Fase rasyid itu kematangan akal. Kalau fase balik itu kematangan fisik ya, tetapi mungkin akalnya masih kurang sempurna gitu, karena dia misalkan usia 10 tahun ya, terlalu cepat gitu kan. Kematangan fisik yang mendahului kematangan akalnya, tetapi tetap di dalam Islam dia sudah memiliki syahwat yang sempurna, ya ditandai dengan ihtilam, dengan mimpi basah atau haid, gitu. yang membuat dia harus menanggung tugas-tugas kewajiban-kewajiban agama, menanggung istilahnya taklif, ya, beban agama. Kalau dia berbuat dosa-dosa, kalau berbuat amal baik. Nah itu disiapkannya sejak fase tamyiz dan harus selesai 2 tahun sebelum masa kedatangannya. Sebelum 7 tahun masa tamyiz harus selesai umur 5 tahun. Sebelum 12 tahun udah harus selesai umur 10 tahun. Itu diambil dari hadis ya. Jadi umur 10 tahun itu urusan balik itu udah selesai pada diri anak. Nah, itu yang paling lambat ya. Lalu kemudian ada fase yang berikutnya setelah balik, itu fase rasyid. Nah, fase rasyid itu adalah fase kematangan akal yang sempurna. Itu sudah melampaui fase balik. Ditandai dengan apa? Dapat melakukan pengelolaan harta, dapat hidup mandiri, dan mampu melakukan pengelolaan harta. Artinya apa? Kalau dia diberi uang, itu tidak hilang, tidak hancur, tidak rusak, ya dikasih fasilitas, itu tidak acak-acakan, tertata kehidupannya secara personal. Itu usia paling cepatnya 17 tahun. Nah, itu ditandai dengan apa? Kalau anak yatim, dia hartanya selama ini dikelola oleh pengasuhnya, pada usia rasyid itu sudah bisa diserahkan. Bayangkan anak yatim kalau memiliki uang 500 juta warisan dan dia diserahin uang 500 juta, bisa mengelola 500 juta itu dengan baik. Nah, itulah dia fase rasyid. Nah, anak-anak kita harus disiapkan mencapai fase ini, fase rasyid. Nah, setelah fase rasyid ini, fase kesempurnaan yang berikutnya adalah fase asyud. Fase asyud adalah fase usia 40 tahun di mana seluruh nabi diangkat menjadi nabi. Bukan seluruh nabi, ya para nabi banyak diangkat, seperti Nabi Ibrahim, yaitu malam mabalam asyud dahu mabalam arba'in. Ketika datang masa asyudnya, yaitu masa berusia 40 tahun. Rasulullah juga diangkat usia Zaid. Kakak. Nah, itu masa 40 tahun dia sudah bukan memimpin dirinya lagi, tapi dia sudah bisa memimpin bangsa, memimpin sebuah komunitas, memimpin sebuah masyarakat.
Ya, dia bisa menjadi pemain yang kuat di dalam kehidupan sosial yang sesungguhnya. Itu usia 40 tahun. Ya, dia juga urusannya sudah bukan keluarga lagi, sudah bukan diri lagi. Bahkan bukan kelompoknya lagi, tetapi sudah risalahnya sudah menjadi risalah yang seluruh dunia pun dia bisa melakukan itu. Nah, itu usia 40 tahun. Nah, nanti pendidikan Islam itu ada fase-fase ini. Dan namanya adalah pendidikan pendidikan fardu ain dan fardu kifayah. Jadi bagaimana menetapkan fardu ain pada diri seorang anak? Ini pembelajaran akhlak ya. Bagaimana menetapkan apa yang wajib dilakukan oleh siswa, oleh seorang anak itu mengikuti fase-fase tadi. Oh, dia fasenya fase tamyiz, yang wajib buat dia diajarkan buat dia adalah ini. Fase tufulah itu ini, fase tabligh itu ini. Balik ya, bukan tabligh, balik. Fase rasyid itu ini, fase rasyid itu interaksi sosialnya udah bagus. Kemampuan kelola finansialnya udah bagus ya. Meskipun tidak harus jadi pengusaha ya. Dia bisa menjadi pegawai bisa, tetapi selamat gitu, secara finansial dia selamat. Gitu. Nah, ini nanti ada dalam pembahasan fardu ain dan fardu kifayah. Mana yang menjadi kewajiban personal dia, mana yang menjadi kewajiban sosial dia, termasuk kewajiban kepada keluarganya ya. Keluarga dalam hal ini adalah ayah, ibu, saudara-saudaranya. Nah, itu nanti ada dalam sesi keberapa tuh saya lupa. Di situ ada, insyaallah. Maksudnya kalau dibahas di sini panjang juga ya, agak susah ya. Ya, jazakallah khair atas jawabannya. Sebelum ke yang resen, Babeh Sabin, ada satu lagi dari Abdullah Imaduddin, Sekolah Alam Quwwatul Ummah Blora. Bagaimana metode pendidikan akhlak yang paling tepat sesuai dengan kondisi zaman? Ustaz. Ya, prinsipnya jadi prinsip dari pendidikan akhlak itu adalah mengajarkan kepada mereka adab ya, mengajarkan kepada mereka adab. Jadi kalau dilihat kepada surat Wal Asri itu tahap pendidikan akhlak itu ada 4. Ya. Semua manusia akan celaka kecuali 4, kan begitu surat Wal Asri itu. Yang pertama yang beriman, yang kedua beramal, yang ketiga yang berdakwah, yang keempat yang sabar. Jadi tahapnya itu begitu. Jadi fase pertama adalah fase ilmu. Iman itu kan sebelum ada iman itu harus ada ilmu. Jadi dia tahu, diajari, kemudian diyakini oleh dia. Oleh karena itu Profesor Naqib Al-Atas itu mengartikan iman dengan sampainya jiwa kepada pengetahuan atau sampainya pengetahuan kepada jiwa. Nah, kalau kita melihat teknik yang diajarkan oleh bahasa Bunda ya, bahasa Bunda BBBC itu atau BBA atau banyak juga konsep di sekolah alam itu adalah teknik bagaimana membuat pengetahuan itu sampai kepada jiwa. Seorang anak itu bisa mengucapkan subhanallah, Allahu akbar dengan melihat fenomena alam. Ditanamkan keimanan di situ. Nah, setelah ditanamnya keimanan, nanti masuk fase berikutnya adalah diamalkan. Banyak orang yang kagum dengan Islam, tapi tidak mengamalkan Islam, tidak mau beriman kepada Islam. Kaum orientalis itu banyak mereka yang memuji Islam, tapi mereka tidak mau mempraktikkan Islam itu banyak ya. Saudara-saudara kayak Karen Armstrong, ya, orientalis kelas gajah gitu, tapi hanya mengagumi Islam saja. Jadi sampai juga jiwanya kepada pengetahuan, tetapi dia tidak mau beramal. Nah, itu. Orang Islam juga banyak yang ceramah hebat, ya bicara hebat, tapi perbuatannya nggak mencerminkan pengetahuannya. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, maka fase kedua adalah mengamalkan ini. Maka kalau di Ustaz Feroz misalkan ya, itu kan ada segitiga akhlak tuh. Nah, itu ada perbuatan. Jadi di dalam akhlak ini harus ada tindakan yang dilakukan. Ya. Dan tindakan itu terwujud kalau dia dilakukan berulang-ulang, ya, berulang-ulang, ya. Seperti dalam talent mapping itu ya, harus diulang-ulang ya, supaya dia menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kemudian fase berikutnya setelah dia selesai ya dengan iman dan amal, dia sudah rukun Islamnya dilakukan baik, hubungan manusianya baik, hubungan keluarganya baik.
Nah, dia masuk pada fase berikutnya, tapi ini sambil jalan ya, sambil jalan. Fase berikutnya adalah dia mendakwahkan. Jadi fondasi dasar ikhlak itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, karena kita hidupnya hidup sosial ya. Nggak bisa kita jadi orang baik sendirian. Kita harus mengajak yang lain supaya kita bisa beramal jama'i dalam kebaikan. Nah, itu saya lihat sekolah alam sangat memperhatikan aspek ini ya, beramal jama'i dalam kebaikan. Jadi, kalau kita mau bersih, ayo kita bersihnya bareng-bareng. Kita mau sholat, ayo kita sholat bareng-bareng. Nah, itu yang luar biasa sekali tuh pendidikan sekolah alam ya. Bahasa di BBBC itu juga ada tuh konsep membangun akhlak dengan sistem amal jama'i. Itu bisa tanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sabar. Sabar itu konsisten. Konsisten di dalam beriman, ya, konsisten di dalam beramal, konsisten di dalam mengajak orang lain untuk beriman dan beramal gitu. Mengajak orang lain menjadi baik. Itu namanya sabar. Sampai kapan ya? Sampai meninggal kita tidak boleh berhenti. Nah, itu teknik pendidikan akhlak yang sesungguhnya. Tapi nanti akan ada pembahasan yang lebih luas lagi ya. Kita harus kenal juga apa yang dimaksud dengan akhlak baik. Sumber akhlak baik dan klasifikasinya itu di mana. Jadi akhlak baik itu kan ada 3 ya. Akhlak ibadah, ihsan ya. Kemudian akhlak kalau di BBBC itu atau di AGIM itu namanya akhlak baik ya, akhlak indah. Akhlak baik atau akhlak indah itu adalah kalau dalam Islam itu namanya syukur. Kemudian akhlak kuat itu namanya sabar. Jadi ini klasifikasi sudah betul, cuman tinggal ditambah satu lagi. Namanya akhlak ibadah, ihsan. Nah, para ulama mereka semuanya membagi akhlak itu. Kalau dalam akhlak hubungan manusia itu cuma 2, sabar dan syukur. Semua akhlak dalam hubungan manusia, hubungan antara makhluk itu pasti tidak akan keluar dengan antara sabar dan syukur saja. Nah, cuma 2 ini saja. Nah, dengan Allah nanti ada akhlak namanya akhlak ihsan. Akhlak ihsan. Nah, ini 3 akhlak ini yang akan kita pelajari. Bagaimana kita memahami ketiga-tiganya. Dan teknik untuk membangunnya apa? Itu teknik dengan membangunnya kayak kita menanam pohon, menanam tanaman. Ya, bagaimana cara kita menancapkan benih, menumbuhkannya menjadi tanaman, bagaimana tanaman ini menjulang tinggi. Itu dengan menerapkan 4 prinsip ya, 4 prinsip taklim, tarbiyah, ya, kemudian tazkiyah dan tilawah. Ya, zikir itu nanti ada konstruksinya, kita akan jelaskan dalam pertemuan berikutnya ya, pertemuan kedua insya Allah itu akan ada konstruksi pendidikan Islam di situ. Baik Ustaz, jazakallah khair. Kita lanjut ke yang resen, Babe Sabin, monitor. Babe Sabin. Rupanya terputus. Baik, lanjut dulu pertanyaan dari Pak Yasir Amarullah. Tadi ada beberapa tema. Yang pertama tentang keimanan. Adakah metode pendidikan di zaman Rasulullah atau para sahabat dalam upaya membangun keimanan yang bisa diterapkan di lembaga pendidikan saat ini? Oh, ada Pak. Ada Ustadz Yasir, ada. Dan justru itu yang harus kita terapkan ya hari ini ya. Jadi Rasulullah itu, coba kita lihat ya, misalkan gini. Jadi pendidikan itu harus bisa memadukan antara taklim dan tarbiyah. Jadi dua-duanya harus ada. Taklim itu fokusnya kepada pemberian materi pembelajaran. Jadi hadis-hadis Nabi yang qauli, yang ucapan, itu semuanya adalah taklim. Itu aspeknya taklim, pemberian materi, contoh hukum jihad, hukum perdagangan, tata cara sholat. Itu diterangkan oleh Rasulullah itu begini loh sholat itu, diterangkan oleh beliau. Ya, kitab Arba'in Nawawiyah itu taklim. Nah, setelah taklim itu ibarat proses naruh benih gitu ya. Nah, setelah benih ditanam, yang harus kita lakukan apa? Kita tumbuhkan benihnya menjadi batang, menjadi dahan, ya, menjadi cabang, menjadi dahan, keluar daun-daun, keluar bunga, keluar buah, sehingga dia membawa manfaat. Nah, itu pendidikan seperti itu. Nah, proses menumbuhkan pendidikan ini adalah proses tarbiyah namanya. Jadi
Kalau kita membaca ayat Al-Quran, taklim itu Allah dan Rasulnya itu. Jadi Allamal Quran itu Allah, Allamal insana malam ya'lam itu Allah. Ya, yu'allimukumul kitab wal hikmah itu Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulnya itu adalah sumber pengetahuan agama. Itu beliau Rasulullah itu menanamkan nilai-nilai agama, tetapi yang menumbuhkan itu bisa siapa saja, bisa orang tua nomor satu. Tugas orang tua itu tarbiyah. Tarbiyah itu menumbuhkan. Jadi misalkan gini, Ustadz mengajarkan sholat, itu bisa diajar oleh Ustadz di sekolah, tetapi yang membuat anak mengerjakan sholat itu adalah orang tua. Nah, ini namanya tarbiyah dan taklim. Ustadz memberikan taklim, materinya cara sholat. Tetapi yang membuat anak sholat itu bukan Ustadz lagi. Itu adalah orang tua, di mana di rumah. Dan itu perpaduan antara tarbiyah dan taklim. Tarbiyahnya dari orang tua lah yang kemudian, kan kamu udah diajarin sholat ya sama Ustadz tadi. Baik, sekarang kamu ikut sholat sama Bapak ya, gitu. Ya, adek ikut sholat sama Bapak. Ayo kita pergi sholat bareng. Jangan lupa nak sholat. Subuh nanti mau bangunin jam berapa ya? Kita biar bisa pergi ke masjid. Nah, ini adalah proses tarbiyah namanya. Jadi harus memadukan antara taklim dan tarbiyah. Nah, pendidikan keahlian itu juga sama, taklim dan tarbiyah. Di sekolah anak diajarkan otomotif ya, bagaimana cara merakit, membongkar mesin. Mereka berlatih di proses tarbiyahnya di mana? Di kehidupan yang nyata itu tarbiyah. Dia masuk ke bengkel, ada pelanggan datang, tolong turun mesin. Nah, itu proses tarbiyah itu, pembentukan secara real dari apa yang sudah dia dapatkan. Nah, itu harus berpadu seperti itu. Nah, problem di lembaga pendidikan kita hari ini adalah tidak seimbang atau salah kaprah. Ada pendidikan tarbiyah yang ditaklimkan. Contoh misalkan pendidikan sains. Pendidikan sains itu posisinya adalah pendidikan tarbiyah. Tidak terlalu banyak taklimnya. Nah, sekarang taklim materinya pendidikan sains. Bagaimana caranya? Anak suruh duduk, suruh mendengar guru berceramah tentang sains. Padahal wilayah sains itu yang lebih luas, 90% lebih, itu adalah wilayah tarbiyah. Itu lakukanlah eksplorasi, lakukanlah inquiry learning, ya, lakukanlah hipotesa, buatlah percobaan, simpulkan, ya, kemudian sintesakan, uji kebenarannya seperti apa. Nah, itu proses-proses itu yang melahirkan sebuah daya saintifik pada diri seorang siswa. Tidak bisa dengan cara taklim. Nah, sekolah sekarang pendidikan itu ditaklimkan semua. Salah itu. Ya, kita tidak bilang salah ya, mungkin itu terlalu berlebihan. Ya, tidak tepat lah gitu, kurang tepat. Kalau kita membaca Rasulullah, taklim Rasulullah itu nggak ada yang panjang, nggak ada seperti saya ngisi sekarang ini. Coba baca hadis Rasulullah. Rasulullah itu pendek-pendek. Bayangkan kalau Rasulullah ngisi ceramah 1 jam seperti saya sekarang. Bagaimana bentuk hadisnya? Itu kan nggak karu-karuan panjangnya hadisnya. Bagaimana cara ngapalnya? Yang lebih banyak aspek yang dilakukan oleh Rasul ada aspek tarbawi, aspek mengajarkan kepada para sahabat sesuatu yang real. Rasulullah mengajarkan jihad kepada sahabat, nggak pakai kelas materi jihad ya atau materi jual beli, nggak ada. Cara jihadnya ya itu musuh datang, hadapi mereka dalam perang Badar, hadapi mereka dalam perang Uhud. Bagaimana cara merencanakan peperangannya? Berapa tentaranya, bagaimana persiapannya, bagaimana strateginya. Itu tarbiyah jihadiyah. Nah, tarbiyah tijariyah, tarbiyah dalam bisnis itu juga jelas. Itu ada pasar Madinah ini penguasanya adalah Yahudi. Bisa nggak kalian saingi mereka? Muncullah para sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan, menciptakan menjadi para pebisnis yang kemudian menggeser dominasi Yahudi di perdagangan bisnis kota Madinah. Nah, itu namanya aspek tarbiyah itu justru dalam pendidikan tarbiyah ini lebih besar. Nah, itu jadi Ustaz Yasir ya, menyeimbangkan antara taklim dan tarbiyah. Nah, hari ini kita terlalu banyak taklim kadang-kadang. Taklimnya banyak, tetapi gagal di dalam tarbiyah. Bagaimana itu? Dikasih materi pembelajaran yang banyak oleh Ustadz, tetapi gagal membangun hubungan dengan masyarakat. Nah, itu problem kita hari ini kan. Umat Islam ini coba lihat terpecah-pecah, berantem, kemudian fanatismenya luar biasa kepada kelompok dan golongnya. Itu kan berarti ada masalah dari aspek tarbawinya. Gitu. Ya, nah itu. Nah, kemudian ya nanti ada tambahan lagi, misalkan tazkiyah dan tilawah itu adalah prakondisi yang harus dilakukan sebelum tarbiyah dan taklim. Nah, orang Barat dia terlalu fokus kepada tarbiyah.
menghidupkan potensi seorang manusia, tapi melepaskan siswa dari aspek taklim kepada wahyu. Wahyunya nggak ada. Nah, jadi sumber segala macam bentuk taklim itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bagaimana Allah mengajarkan kepada Adam. Yang diajarkan kepada Adam itu bukan hanya wahyu saja. Wahyu dalam arti firman Allah, tapi juga tentang sains. Asma itu adalah benda dan karakteristik benda serta bagaimana memanfaatkan benda-benda yang ada di muka bumi sebelum dia turun ke bumi ya. Masih ada begitu. Kurang lebih. Jadi keseimbangan antara tarbiyah dan taklim itu yang, dan sekolah alam alhamdulillah ya tidak terlalu banyak teori dan itu yang betul ya. Tetapi didorong anak untuk menghadapi real life, kehidupan yang nyata, dibangun karakteristiknya dan akhlaknya di dalam suasana yang real, yang nyata. Kalaupun ada sekolah alam itu karakteristiknya didekatkan sedekat mungkin dengan karakteristik kehidupan yang nyata, bahkan sampai ada institut development. Ini sangat didorong sekali oleh Bang Lendo itu, ya, untuk mendekatkan sekolah kita kepada real life, kehidupan yang nyata, sampai ke yang partikular dan spesifik yang unik di sekolah masing-masing. Begitu kurang lebih ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Karena waktu tinggal tersisa 10 menit, ya ini nampaknya cuma satu pertanyaan lagi yang bisa saya akomodir. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan saya berikan ke Ustadz Rofiki untuk nanti mudah-mudahan bisa dijawab melalui grup WA JSAN. Dari Rian, Sekolah Alam Kayu Agung, dan ada satu yang serupa juga. Pertanyaannya adalah bagaimana menyelaraskan pendidikan akhlak di sekolah dan di rumah. Ini kaitan dengan keteladanan Ustaz. Kalau di sekolah itu kan para fasilitator yang jadi kunci, sedangkan di rumah adalah orang tua. Bagaimana ini kita bisa menyelaraskan pendidikan tersebut antara sekolah dengan di rumah? Karena kebanyakan biasanya ketika bicara permasalahan muncul justru ketika anak sudah pulang ke rumah. Itu apa yang diajarkan atau diteladankan di sekolah tidak bersambung dengan yang di rumah. Apa ya. Solusinya memang harus ada sekolah orang tua seperti yang dilakukan oleh Buti tuh. Sekolah Alam Tangerang SAT itu kuat sekali pendidikan orang tuanya. Ya, yang dilakukan oleh Sabar, ya, Sekolah Alam Batu Raden, Pak Anas ya, dan Bu Mira, dan banyak sekolah lain yang sudah melakukan proses program ini ya, proses ini pendidikan pada orang tua. Itu harus ada, harus ada penyamaan frekuensi antara guru dengan sekolah, dan itu harus menjadi bagian dari persyaratan masuk. Harus mau disekolahkan orang tuanya, jangan hanya karena pendidikan ini membutuhkan kompetensi, dan kompetensi seperti kata Bu Septri kan banyak orang tua atau hampirlah semua orang tua menikah itu tidak dibekali ilmu pernikahan ya, tidak dibekali ilmu bagaimana mendidik anak, enggak, pokoknya intinya sekolah menikah itu yes, pokoknya ijab kabul, punya anak bahagia, selesai semua urusan, begitu. Ya, dianggap semuanya lancar-lancar. Enggak, itu perlu kepada sebuah kompetensi, kepada sebuah keahlian ya, dan kemauan sungguh-sungguh untuk belajar terus-menerus, karena itu memang manusia ini tumbuh dengan belajar ya, tidak tumbuh dengan makanan saja tapi juga dengan belajar. Itu harus ada, harus mau. Jangan pendidikan dibebankan kepada sekolah dan guru saja dengan fasil saja. Nah, keteladanan ini tentu saja tidak berarti bahwa orang tua harus sangat sempurna, ya, guru sangat nggak bisa juga. Ya, kalau kita lihat para ulama, mereka dilahirkan oleh ulama yang tidak sehebat ulama itu. Ya, tidak harus sempurna menjadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, menjadi Muhammad Nasir gitu ya, atau Imam Bukhari ya. Guru-guru mereka tidak sesempurna mereka, tapi bisa melahirkan mereka. Nah, yang penting prinsip keteladanan itu yang pertama harus bersikap jujur. Jujur itu artinya gini. Tidak usahlah kita menutup-nutupi ya kekurangan kita gitu. Artinya kita bersikap apa adanya. Artinya kita harus mengurangi, menunjukkan sisi diri kita apa adanya. Jadi kalau kita memang tidak mampu ya katakan kita tidak mampu. Gitu. Kalau tidak bisa ya katakan kita tidak bisa. Tetapi prinsip yang kedua, kita harus terus berusaha memperbaiki diri kita ya. Jadi sambil jalan, misalkan anak bacaan tilawahnya lebih baik dari orang tua, ya nggak apa-apa.
kita harus jujur mengakui itu. Tidak boleh kita tutup-tutupi ya, harus jujur, harus apa adanya. Memang tulus ya kita, anak saya hafalannya lebih banyak, tilawahnya lebih bagus. Tapi kemudian yang kedua, jangan berhenti untuk belajar, harus mau belajar. Jadi untuk bisa menjadi teladan itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu belajar. Enggak, justru kita harus lebih belajar lebih baik lagi. Menjadi teladan bukan berarti bahwa anak kita harus selalu lebih baik, tidak. Tetapi yang ketiga, nah ini yang penting. Yang ketiga, harus ada sesuatu yang menjadi keunggulan kita yang dapat kita berikan kepada anak kita, itu harus ada. Contoh misalkan anak mungkin tilawahnya lebih bagus ya karena orang tua dulu belajarnya nggak kuat seperti anak. Nggak sebagus lembaga pendidikan sekarang lah kalau untuk mengajarkan. Tetapi dia bisa mengajarkan dari sisi yang lain. Harus ada ekspertis, keahlian pada orang tua yang bisa diajarkan kepada anaknya yang membuat anak itu mau belajar kepada orang tuanya. Misalkan cara mengelola uang, itu harus ngerti orang tua cara mengelola uang supaya tidak cepat habis ya, supaya bisa ngerem untuk mengelola uang. Ya, kemudian cara menghadapi teman yang nakal misalkan ya, atau cara bercocok tanam, harus ada ilmu-ilmu, skill-skill, keahlian-keahlian yang lebih baik, dan itu pasti orang tua dan guru punya itu. Jangan sampai juga kita semua hal kalah sama anak kita, nggak boleh. Pendidikan keteladanan itu harus ada sesuatu yang lebih pada diri kita yang bisa berikan kepada anak kita. Ya, kemudian yang keempat adalah jadi yang pertama adalah harus bersikap jujur ya apa adanya. Yang kedua, tetap berusaha untuk memperbaiki diri ya, belajar ya. Kalau dia tilawahnya kurang, ayo tilawahnya perbaiki. Hafalannya kurang, ayo hafalannya diperbaiki. Yang ketiga, harus memang ada sesuatu yang lebih pada diri kita, harus ada. Dan tidak harus semua hal kita lebih hebat, tidak, tetapi harus ada sesuatu yang lebih hebat dari diri kita yang bisa kita ajarkan kepada anak. Dan yang keempat adalah di dalam proses keteladanan itu utamakan sifat atau sikap bersama. Ya, kita berjalan bersama, bukan kamu di belakang dan aku di depan. Itu lebih mudah buat anak-anak kita. Jadi gini, anak kita ini kita ajak sholat ya, itu bukan disuruh, yang bagus adalah diajak. Gitu. Ayo nak kita sholat bareng, daripada dia disuruh, ayo nak pergi ke masjid, sementara dia masih duduk-duduk santai-santai. Akhirnya ke masjid, dianya masbuk. Nah, nggak boleh begitu. Ya, jadi prinsipnya dia tunjukkan adanya kesungguhan untuk bisa melakukan ini kepada yang lebih baik bersama-sama. Gitu. Ayo kita bersih-bersih nak. Dia tidak hanya nyuruh, tapi juga ngasih contoh gitu ya. Melakukannya bersama-sama. Nah, kurang lebih 4 prinsip itu keteladanan itu. Jadi tidak harus kita hebat dalam semua hal, lebih dulu dalam semua. Enggak, manusia juga ada kelemahan, kita juga ada kelemahan ya. Nah, ketika ada kelemahan, kita jujur aja. Ya nggak usah kita tutupi. Nanti anak itu ngerti kok kita lemah. Ya. Kalau kita berbohong, enggak, ayah kan lebih bagus. Enggak juga. Aku ya apa adanya. Tetapi jangan kemudian kita mengakui apa adanya membuat kita tidak mau berbenah ya. Perbaiki. Perbaiki supaya kita belajar lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, harus ada sesuatu yang lebih hebat yang ada pada diri kita yang bisa kita share pada anak kita. Ya. Skill, kemampuan, pengetahuan, ya, dan itu pasti orang tua pasti punya itu, ya, guru juga pasti. Dan yang keempat adalah, nah itu lakukanlah bersama-sama. Ya, ketika kita meneladankan, ingin mengajarkan keteladanan yang paling bagus tidak dengan kita yang di depan, dia yang di belakang, ya, atau apalagi kita di belakang, dia yang di depan. Enggak, ya, kalau bisa sih bareng. Ya, lakukanlah dengan, nah, insya Allah dengan cara begitu. Anak paham ada kelebihan dia, kekurangan orang tua, tapi dia bisa terima. Nah, gitu. Dan tetap anak mau belajar kepada kita terhadap apa yang dia tidak tahu dan apa yang dia kurang, dan dia tetap enjoy, tetap senang, tetap bersemangat untuk memperbaiki akhlak dia dengan tuntunan dari kita. Begitu ya kurang lebih. Insya Allah. Baik, jazakallah khairan. Menarik ya. Saya menggarisbawahi harus ada yang lebih dari kita dibanding anak kita ketika kita ingin mengajarkan sebuah keteladanan kepada anak kita. Tidak harus menunggu kemudian segala sesuatunya kita lebih baik, akan tetapi paling tidak ada satu hal yang bisa kita munculkan sebagai trigger ya bagi anak kita untuk kemudian ikut bersama-sama melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Baik, Bapak Ibu peserta kajian
penguatan kurikulum akhlak. Namanya kita sudah hitung dari kajian kita, sekedar mengingatkan bahwa pada rangkaian kajian penguatan kurikulum ini masih ada 5 sesi lagi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Rafiqi. Yang kedua nanti insya Allah tanggal 13 Juni ya, makna dan konstruksi pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga 20 Juni memahami dan membangun akhlak baik. Yang berikutnya, yang keempat ada pada tanggal 23 Juni, sumber dan kendali akhlak buruk. Yang kelima, tanggal 27 Juni, makna dan aplikasi fardu ain dan fardu kifayah, perkembangan manusia menurut Islam. Dan yang terakhir akan ditutup tanggal 30 Juni dengan kunci pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 9 sampai jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan kita semua bisa untuk meluangkan waktu terus belajar, ya, melengkapi pengetahuan kita, ilmu kita tentang akhlak. Ya, dan tadi juga ada masukan ya supaya bisa membentuk satu ruang komunikasi diskusi dengan fasilitator pengampu kurikulum atau insya Allah akan kami tindak lanjuti menjadi usulan. Ustaz Rafiqi bisa memberikan closing statement terkait dengan kajian kita hari ini sebagai kesimpulan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Diko, bahwa sekali lagi tuntunan yang utama di dalam pendidikan akhlak adalah meyakini bahwa akhlak ini adalah intisari yang paling penting dari ajaran agama kita. Dan akhlak ini adalah pendidikan yang paling menjamin kebaikan pada anak didik kita atau anak kita sendiri. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari pendidikan akhlak, ya. Dan jangan takut ya untuk mengajarkan akhlak kepada anak kita sehingga dia nanti gagal di dalam akademik dan seterusnya. Karena kalau kita bicara akhlak yang sejati, akhlak yang sesungguhnya itu adalah akhlak yang utuh, yang mencakup fisiknya, yang mencakup motoriknya, yang mencakup kognitifnya, yang mencakup juga afektifnya. Itu adalah sebuah persepsi akhlak yang benar. Nah, oleh karena itu tugas kita hari ini adalah bagaimana kita memahami akhlak yang sejati, akhlak yang sesungguhnya, yang ketika kita bicara akhlak ini sudah ada wujudnya di dalam sejarah Islam, sudah ada wujudnya di dalam warisan Islam. Ya, kemudian dari wujud yang sudah ada ini dapat kita terapkan sehingga kita semuanya mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Buat diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita. Semoga Allah SWT memudahkan cita-cita dan tujuan kita ini dan menjadikan semua yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan atas sharing ilmu dari Ustadz Ahmad Rafiqi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dari ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rafiqi. Bapak Ibu, tepat pukul 11 ya kita akhiri kajian kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan di waktu-waktu yang akan datang untuk bisa hadir bersama-sama belajar pada sesi-sesi yang berikutnya. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya akan bisa lebih baik. Mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang sama-sama kajian kita tutup majelis. Wabihamdika ila anta. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.